Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Al-Ustaz Dr. Abdul Hafidz Z. MA selaku Wakil Rektor 1 Unida Gontor. Yang terhormat Al-Ustaz Dr. Muhammad Fajar Pramono selaku Kepala LPPM Unida Gontor. Yang terhormat segenap dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu wa ala murudin yawadin wa ala alihi wa syobihi ajma'in amabad. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan selamat sehingga kita dapat mengikuti acara pleno pengesahan konversi mata kuliah Bahasa Indonesia ke PKM oleh Wakil Rektor 1 Unida Gontor tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat dan salam senantiasa terlantunkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Perkenankan saya sebagai Master of Ceremony pada acara hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua acara kedua yaitu arahan dari Wakil Rektor 1 Unida Gontor sekaligus membuka acara pada siang hari ini. Acara selanjutnya yaitu pengantar dari Kepala LPPM Unida Gontor. Acara selanjutnya yaitu presentasi buku panduan konversi mata kuliah Bahasa Indonesia ke dalam PKM oleh tim divisi PKM LPPM Unida Gontor. Yang dilanjutkan selanjutnya yaitu pengesahan buku panduan oleh Wakil Rektor 1 Unida Gontor dan acara yang terakhir penutup. Baik, memasuki acara yang pertama yaitu arahan dari Wakil Rektor 1 Unida Gontor, Al-Ustaz Dr. Abdul Hafidz Z. MA, sekaligus membuka acara pada siang hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami hormati Al-Ustaz Dr. Muhammad Fajar Pramono, Al-Asatidz wal Ustadzat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini termasuk hari yang bersejarah bagi kita ya, karena materi bahasa Indonesia sampai dikonversi ke program kreativitas mahasiswa. Ini tampaknya belum pernah ada di Unida Gontor dan ini patut kita syukuri. Memang yang saya pahami dari arahan Ustadz Hamid itu adalah bahwa untuk menuju ke Unida Unggul 2025 itu kita harus melakukan beberapa langkah-langkah yang strategis. Salah satu langkah yang strategis yang harus dipacu umpama adalah kurikulumnya, kemudian SDM-nya, siapa yang harus didahulukan, siapa yang harus diloper dan lain sebagainya. Terus kemudian format-format pengabdian masyarakat, kemudian termasuk juga format penelitian ini. Itu yang saya pahami dari Bapak Rektor, bahwa langkah-langkah strategis yang harus kita jalani. Oh ya, mohon maaf, saya dari tadi itu nyari-nyari nama Bu Niken ya, ternyata ada di sini, alhamdulillah. Karena saya dengar dari Asatidz itu Bu Niken yang termasuk pelopornya ini ya di dalam materi bahasa Indonesia sehingga menjadi materi-materi PKM. Maka untuk menuju Unida Unggul 2025 ini salah satu langkah strategisnya adalah bahwa kita sudah mengarahkan materi bahasa Indonesia ini tidak ansih belajar bahasa Indonesia saja. Bahkan saya melihat apabila kita mempelajari bahasa Indonesia, hanya bahasa Indonesianya saja itu sangat membosankan, tidak ada tantangannya dan lain sebagainya. Maka ini sangat baik sekali menurut saya bahwa mata kuliah bahasa Indonesia ini diarahkan menuju ke penulisan proposal atau apalah gitu dalam program kreativitas mahasiswa yang kita ketahui bahwa sebenarnya PKM ini
termasuk salah satu program untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan potensinya di dalam menulis, mengkaji, mengembangkan, atau merekayasa ilmunya yang ada di kelas itu sehingga menjadi satu bentuk nyata yang bisa dinikmati oleh semuanya. Maka ini sangat penting sekali. Dengan adanya, kalau tidak salah ada 5 program PKM kalau tidak salah. Maka saya kira salah satu tujuan dari integrasi materi bahasa Indonesia ini adalah selain meningkatkan atau memacu budaya penelitian di mahasiswa, juga mengembangkan potensi mahasiswa, juga saya kira mengarahkan mahasiswa bagaimana cara menulis, menyusun kalimat dalam paragraf sehingga alur berpikir itu bisa dipahami oleh orang lain. Itu yang selama ini kurang. Kita belajar bahasa Indonesia ya hanya belajar saja, teori-teorinya saja, tetapi menulis sehingga orang lain memahami alur berpikir kita itu yang belum ada. Bahkan menggunakan kata-kata bahasa Indonesia juga sering sekali anak-anak kita yang anak-anak kita melakukan kesalahan seperti yang sering sekali kita dengar sambutan oleh Bapak Rektor umpama yang akan disampaikan atau yang akan mewakilkan kepada Bapak Dekan, itu kan ghairu mafhum gitu ya bahasa Indonesianya, tarkib Indonesianya. Itu baru kata-kata yang verbal. Ini kata-kata yang ditulis yang sampai dalam bentuk alur berpikir sehingga menggambarkan apa yang saya mau di dalam tulisan saya ini satu tantangan juga yang lain. Maka ini sangat penting sekali saya kira pengesahan dan juga panduan konversi mata kuliah ini. Saya terus terang Ustaz Fajar belum pernah melihat juga panduannya ini sampai sekarang. Mudah-mudahan setelah ini saya bisa membaca panduannya dan mengikuti arahan dari Ustaz Fajar dan kawan-kawan yang ada di LPPM. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mubarak dan luar biasa sekali. Insya Allah kita bisa semakin produktif dengan konversi mata kuliah ini ke PKM, insya Allah. Terima kasih. Mari kita buka acara ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada Al-Ustaz Dr. Abdul Hafid yang telah membuka acara pada siang hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu pengantar dari Kepala LPPM Unida Gontor, Al-Ustaz Dr. Muhammad Fajar Pramono. Dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waladhi arsala rasulah bil huda wa dinil haq yadhkira ala dini kulli wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama ya kita hormati ya Ustaz Dr. Abdul Hafid bin Zaid, Wakil Rektor 1, dan Ibu Bapak dosen dan juga khusus tim penyusun ya panduan konversi ya mata kuliah bahasa Indonesia dan program kreatif atas mahasiswa. Semoga kita semuanya senantiasa dikumpulkan oleh Allah dalam kebaikan dan keberkahan serta dalam lindungan ya, dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, pengantar Ustaz ya, sebelum memang ini agak tradisi baru ya. Sebenarnya hanya penegasan. Oke. Pertama yang perlu
kami sampaikan ya memang ini amanat ya dari Bapak Wakil Rektor 1 waktu itu Ustaz Hamid ya. Saya sering menyebut ini adalah program titipan ya dari Warik 1 ya. Karena ini nanti tidak sekedar panduan tapi juga nanti kaitannya dengan program-program yang menyertainya ya, termasuk nanti sekarang sudah digelar ya namanya PKM baik hibah dikti maupun hibah internal itu di situ. Kemudian beberapa tahun berikutnya ya bersamaan pergantian Bapak Wakil Rektor ya saya coba menawarkan kembali. Ini nanti lupa titipan saya. Ternyata diamanahkan lagi ya insya Allah lah Bismillah ya karena ini kita sifatnya dampingi ya pertama Bu Niken Silvi Bu Niken Trinas Ningrum ya sama Bu Niken Silvi ya dua-duanya dan insya Allah nanti akan dibantu lagi oleh Ustadz Nuruz Zaman ya beliau dari sekretaris pendidikan bahasa Arab yang memang beliau pernah juga mengikuti ya ketika jadi mahasiswa bahkan jadi PIMNAS ya sehingga nanti bisa menggairahkan. Pertama memang saya selalu menyampaikan Ustaz bahwa support pimpinan luar biasa ya dalam PKM ini ya. Ya di antaranya memang satu ospek itu menjadi salah satu materi ospek itu adalah juga nanti temanya adalah soal PKM, itu program kreativitas mahasiswa. Di samping misalnya bentuk support, yaitu dalam bentuk hibah ya, tidak hanya eksternal ya, tapi juga internal, itu juga luar biasa. Kemudian di Senat Mahasiswa di BEM ya, itu juga ada divisi tentang misalnya program kreativitas mahasiswa. Memang ini saya kira memang harus ditangani secara serius ya. Makanya saya sedikit mengingatkan saja, memang ada 4 hal ya menjadi tujuan PKM yang secara umum tadi sudah disampaikan oleh Bapak Warek ya. Ada 4 hal ya. Pertama tentang academic knowledge, ya. Memang diharapkan nanti memang PKM itu dalam rangka untuk memperkuat basic keilmuan ya di masing-masing mahasiswa di prodinya masing-masing. Dalam studi agama-agama ya kuat nanti studi agama-agama, ekonomi Islam juga kuat di ekonomi Islam dan seterusnya. Tapi tidak cukup ya. Maka yang kedua adalah dibutuhkan namanya skill of thinking ya. Artinya bagaimana kemampuan konsep-konsep ya, secara keilmuan itu dihadirkan ya di dalam realitas ya. Makanya nanti ada dulu memang 5 Ustaz, sekarang menjadi 9 skema. Oh, 9 ya. 9 skema lagi. Ada 9 skema ya. Itu artinya memang dibutuhkan mulai dari riset, mulai pengabdian masyarakat, ada kewirausahaan, terus ada gagasan futuristik, ada karya ilmiah dan sebagainya. Itu memang maka salah satu kuncinya di samping kuat secara akademik, yang kedua adalah dibutuhkan kemampuan skill of thinking. Artinya tidak hanya memahami teks-teks ya, dalam teori-teori keilmuan, tetapi memahami konteks itu di situ. Sehingga dibutuhkan mahasiswa itu peduli terhadap sampah, ya. Tidak hanya sampah, tapi bagaimana pengelolaannya. Itu di situ. Saya kira ini judul-judul tentang sampah ada beberapa kali yang lolos. Ini diantara. Yang ketiga adalah manajemen skill ya. Yaitu tentang kita biasakan bahwa mahasiswa itu bisa bermain, artinya bekerja dengan tim, ya. Super tim, bukan superman. Itu yang kita butuhkan. Sehingga memang ada kelompoknya. Tidak hanya satu angkatan, mungkin juga bidang studi. Sehingga memang hal yang tidak mustahil, misalnya PKM ini, teman-teman tarbiyah kolaborasi dengan teman-teman IT ya.
teman-teman studi agama-agama yang dulu kita bayangkan nggak bisa lolos, juga bisa lolos dengan kolaborasi dengan bidang-bidang yang lain. Ini kemampuan yang disebut dengan manajemen skill. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah communication skill, yaitu kemampuan untuk menyampaikan gagasan-gagasan. Ada forum-forum yang memang digelar oleh kaitannya dengan program PKN. Di samping ada namanya Monef internal, monitoring evaluasi internal, itu ada namanya PIMNAS yang memang ini adalah biasanya sebagai forum yang bergengsi yang bagi mahasiswa. Ketika pertama mereka lolos, terus nanti ada seleksi lagi, diundang di PIMNAS itu sebagai ajang ya kompetisi secara nasional dalam arti secara akademiknya. Dan itulah makanya kuliah bahasa Indonesia yang melegenda. Saya tahun 96 itu masuk di ISIT saatnya. Oh, Masya Allah. Rahasianya itu kenapa saya diterima di ISIT itu, dulu memang saya awal mula itu masuknya menjadi wartawan. Mewawancarai Ustadz Amal, terus dipublikasikan baik di Al-Muslimun maupun di waktu itu Jumatan. Ya, sehingga waktu itu memang yang naik guru bahasa Indonesia itu kalau nggak Ustadz Nasrullah ya saya. Tapi memang tetap ada ya sebenarnya kreasi-kreasi dari kita sudah coba melakukan konsorsium dengan beliau misalnya salah satu yang kita gulirkan adalah melahirkan namanya makalah itu di situ. Karena itu sebagai basic program-program kegiatan di misalnya sebagai bentuk merespon ya tugas-tugas di setiap mata kuliah itu ada namanya makalah. Maka di sini saya kira sangat penting ya. Tapi setelah era baru ya terus adanya PKM, kita analisis ternyata juga tidak menghilangkan kekuatan-kekuatan bahasa Indonesia, misalnya dalam soal penyusun penggunaan huruf, penggunaan kata, pembuatan kalimat, penyusunan paragraf, itu sudah melekat. Makanya PKN itu saya kira bukan menghilangkan kekuatan-kekuatan bahasa Indonesia, tapi lebih melakukan revitalisasi, penguatan yang ada di bahasa Indonesia itu. Lah nanti insya Allah rumusan-rumusannya kayak apa, nanti monggo tim penyusun panduan untuk dipresentasikan. Dan mestinya tahapannya ini panjang, Ustaz. Ini sudah sekian tahun penyusunan ini. Nanti disampaikan, sudah kita sharingkan juga kepada ibu-ibu, bapak dosen. Ya. Walaupun yang terakhir itu sudah tidak ada respon, ya mungkin berarti sudah setuju. Karena setelah itu ya sudah, Bu, nanti kita ajukan kepada Bapak Warek ya, untuk mendapatkan pengesahan. Kira-kira hari ini begitu, Ustaz. Ceritanya itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebih mohon maaf dan sekali lagi saya ucapkan syukron jazakumullah kepada Ustaz Abdul Hafid ya atas arahannya, atas supportnya ya. Dan saya kira kita tidak ada tujuan lain semata-mata untuk kemajuan UNIDA ya, menciptakan iklim akademik ya, yang baik untuk kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.